Salam jumpa lagi kita di channel Yonatan Raharjo. Kita dengan semboyan ayo bedah buku. Sekarang kita masuk dalam sebuah pembahasan buku berjudul Suluk Wayang Beber, sebuah antologi cerita pendek atau cerpen dengan penulis Pandan Raditya Arundati Satya. Kita akan masuk langsung ke cerita pendek yang pertama. Bagaimana cerita pendek yang pertama? Ini sebuah cerita pendek yang sangat menarik. Kita langsung secara tekstual. Suluk Wayang Beber dimulai dengan sebuah pendahuluan seperti ini. Pagi ini Mama tampak lelap dalam kesunyian di ruang tengah. Bergeming, gestur duduknya terlihat santun di kursi rotan. Meletakkan lutut kaki kanan di atas punggung kaki kirinya. Kedua tangannya diselonjorkan hingga kedua telapak tangan saling merapat di atas meja ruang tengah. Sungguh situasi itu mengingatkan jangan Bapak kala memahamkan makna kesetiaan Dewi Sekartaji di waktu mengalami prahara batin. Merasa kehilangan kekasihnya di sebuah hutan yang lebat. Sang putri duduk tenang layaknya bertapa. Kegelisahan hatinya dilarungkan ke dalam samudera batinnya. Nah, kawan-kawan, teman-teman, sobat seluruhnya, sepintas kita membaca itu judul seperti pertunjukan sebuah wayang, di mana suluk adalah bebunyian yang dikumandangkan oleh sang dalang sebagai sebuah lagu pembuka atau lagu pengantar untuk adegan-adegan dan dialog-dialog wayang. Sedangkan wayang beber adalah sebuah wayang yang menunjukkan peristiwa di zaman raja-raja, dimulai dari zaman Kahuripan di mana Sang Maharaja Airlangga mempunyai dua keturunan yang memecah kerajaan Kahuripan menjadi dua, yaitu Kediri dan Janggala, dan cerita mereka percintaan keturunan sang raja Airlangga di dua negara kecil pecahan dari Kahuripan itu diwujudkan dalam sebuah cerita percintaan guna penyatuan kembali kerajaan yang sudah terpecah. Namun ternyata dari sepintas kita membaca secara tekstual, di sini jelas tidak secara langsung bercerita tentang dua kerajaan itu dengan kisah-kisah tokohnya Panji Asmarabangun dan Dewi Sekartaji. Panji Asmarabangun yang di Jenggala dan Dewi Sekartaji yang di Kediri atau Daha, yang dalam pengembaraannya menjelma menjadi tokoh-tokoh seperti Entet,
Sing nandur kacang gede-gede kuwi sapa entit? Sing nandur aku ya dalam pengembarannya untuk mencari kekasihnya, untuk bertemu dengan kasihnya, Dewi Sekartaji menjelma menjadi tokoh-tokoh seperti keleting kuning, bawang merah, bawang putih, Panji Semirang, dan lain sebagainya. Oh, sementara Panji Asmoro Bangun juga menjelma menjadi tokoh-tokoh yang seperti di Mbok Randa Dadapan, di mana si keleting kuning dan keleting hijau serta keleting biru yang menjadi anak-anak dari seorang ibu mencari untuk bertemu untuk ngunggah-ngunggahi seorang jejaka yang sangat tampan, di mana ternyata adalah penjelmaan dari Panji Asmara Bangun. Masih ingat saudara-saudara tokohnya siapa? Ayo, masih ingat yang di situ dalam menyeberang sungai, keleting kuning harus mempertaruhkan kesucian dirinya dengan adanya yuyu kangkang. Ande lumut, ya, ande lumut. Ternyata di sini ceritanya tidak langsung tentang mereka, tetapi ini cerita berbingkai, di mana tokoh-tokoh dalam wayang Panji itu diekspresikan dalam sebuah cerita yang diceritakan atau dibayangkan oleh tokoh-tokoh masa kini. Tanpa dari tulisan di sini. Gestur duduknya terlihat santun di kursi rotan, meletakkan lutut kaki kanan di atas punggung kaki kirinya. Ya, kedua tangannya diseluncurkan hingga kedua telapak tangan saling merapat di atas meja ruang tengah. Jadi ini adalah sebuah kondisi situasi di mana seorang anak berdua dengan orang tuanya. Situasi itu berbingkai lagi mengingatkan wejangan bapak kala memahamkan makna kesetiaan Dewi Sekartaji. Iya. Jadi berbingkai. Dia mengingat peristiwa di mana bapaknya memberi pemahaman tentang kesetiaan Dewi Sekartaji. Jadi ini peristiwa lagi. Dan di sini dilanjutkan. Pagi ini juga aku melihat mama seperti menjelma sosok Dewi Sekartaji. Jadi ibunya, mamanya itu seperti Dewi Sekartaji. Dengan demikian ini sebuah imajinasi tentang cerita di wayang beber atau cerita Panji. Baik, kita lanjut lagi. Yang berikutnya, pagi ini juga aku melihat mama seperti menjelma sosok Dewi Sekartaji, menggeliatkan bahasa batinnya, mengembarakan jiwanya untuk menemukan sang pendamai hati. Posisi duduk mama tepat menghadap kamar bapak, seolah ia sedang menanti dan menguji kesetiaan rindunya pada bapak. Berharap besar ada sebuah petunjuk dari kamar itu. Kamar sakral. Begitu aku dan Mas Panji menamainya. Memang sejak bapak tiada, kamar itu hanya difungsikan
sebagai ruang ritual mama. Di dalamnya tersimpan artefak wayang beber dan gamelan pengiring. Kamar itu hanya akan terbuka selepas senja. Suatu ketika saat menjelang senja, dengan niat yang tekun, Mama sudah berada di kamar Bapak untuk menyalakan sebatang dupa. Asap yang lahir dari bara dupa itu layaknya mendapat sebuah perintah. Langsung bergerak cepat hingga memenuhi ruang kamar. Bahkan sisa-sisa geliatnya mampu menembus seluruh ruangan di rumah. Jika sudah begitu, terasa kental aroma magis bergerak menancap ke degup jantung. Asap pun menyebar dan berkelindan ke setiap celah-celah ruang di dalam rumah. Nah, kawan-kawan seluruhnya, di sini kita melihat nama dari tokoh itu juga bernama Sekartaji tampaknya. Sementara ada tokoh Mas Panji. Siapakah Mas Panji itu? Nanti kita akan menemukan jawabannya. Di mana di situ sudah jelas ada 3 tokoh yang sudah diwujudkan, yaitu si perempuan dan mamanya serta bapaknya. Saat itu mamanya duduk menghadap kamar Bapak. Jadi ini seperti sebuah penantian menunggu bapaknya yang sedang entah kemana. Dan kamar itu adalah kamar yang disebut sakral. Dan di kamar itulah tempat ritual dilakukan oleh Mama. Ritualnya bagaimana? Ternyata di kamar itu ada artefak wayang beber dan gamelan pengiring. Dan hanya dibuka setelah malam hari sesudah senja pergi. Dan bagaimana upacara di dalam kamar itu membutuhkan dupa yang dibakar, dinyalakan dengan api sehingga muncul asap mengembara. Lantas bergerak memenuhi ruang kamar, menembus seluruh ruang di rumah. Nah, harum, kental sekali aroma magis, dan itu masuk ke dalam jantung, dalam pernafasan. Luar biasa, menyebar dan berkelindan. Jadi ini sebuah tradisi yang dimiliki oleh tokoh melihat ibunya menghadap kamar bapaknya. Di dalam kamar itu ternyata ada artefak wayang beber dan ada upacara. Ini semacam jimat, semacam benda wasiat, warisan orang tua, warisan leluhur, yang biasanya di dalam benda-benda semacam itu ada isinya sesuai dengan tradisi dan kepercayaan. Karena Jawa memang pusat dari banyak hal bersifat magis. Kalau bilang mistik bisa juga, namun itulah bahwa sebetulnya mistik itu bukan hanya hal-hal yang demikian. Mistisisme itu juga hubungan antara
manusia dengan roh-roh gaib. Dimana Tuhan sendiri juga adalah roh yang gaib. Maka mistisisme itu bukan hanya pada dengan roh-roh yang bersifat gaib yang menjurus ke klinik, tetapi itu mistisisme juga hubungan manusia dengan Tuhan. Itu juga mistisisme. Dan di sini di cerpen ini jelas ini hubungannya dengan roh-roh yang terkait dengan wayang beber sebagai tempat berdiam. Maka tidak heran kemudian mamanya mengatakan artefak gulungan wayang itu juga butuh makanan. Jadi yang butuh makanan itu sebetulnya siapa? Artefaknya atau roh yang ada di dalamnya? Ya kita sudah tahu jawabannya. Di dalam kepercayaan kejawen hal itu biasa dilakukan. Bahkan sampai sekarang banyak sekali yang masih melakukan hal itu. Sebagai tradisi budaya turun-temurun. Kita lepaskan dari soal musik seperti tidak karena hal itu menyangkut perspektif menurut agama dan kepercayaan. Namun kita di sini adalah sebuah realitas sosial, realitas budaya yang kita jumpai di masyarakat. Sehingga di sini mamanya mengatakan artefak gulungan wayang itu juga butuh makanan, dan kita tahu hal ini di kejawen makanan dari roh-roh itu adalah dupa, bunga, dan pada hari-hari tertentu diberi sesajian itu agar roh yang ada di dalam benda-benda yang berkekuatan gaib itu, yang roh yang di dalamnya mempunyai rasa senang. Jelas mama, ya artefak gulungan wayang itu juga butuh makanan. Jelas mama, kalau kami sempat menunjukkan ekspresi yang tidak berkenan. Jadi terjadi bentrokan budaya ya. Yang satu dengan keimanannya tidak berkenan atas hal itu, yang satu bertahan. Jujur saja aroma asap itu seperti menggeliat dalam doa-doa kami saat menjalani ibadah maghrib di ruang salat. Nah, ini sudah terjadi pertentangan antara kepercayaan kejawen dengan agama Islam. Dan dari segi budaya, dikatakan budaya lama adalah yang kejawen itu, dengan budaya baru adalah dari budaya Islam. Jadi pertentangan budaya lama dan budaya baru. Kalau misalnya terjadi asimilasi menimbulkan budaya yang baru, perkawinan dari keduanya mungkin, atau akulturasi di mana kedua budaya itu masih ada masing-masing secara berdampingan. Ya, bagaimana kelanjutannya? Kita akan menyaksikan sesudah di sini diuraikan. Kami mencoba untuk berdebat. Nah, saudara-saudara, kawan semuanya, ternyata disinilah letaknya perbedaan pendapat antara tokoh utama dengan mama. Mama ingin wayang beber yang ditampilkan sesuai dengan kaidah atau pakem yang diketahuinya asli, berasal atau seperti yang diturunkan oleh bapak. Sedangkan si tokoh yang mempunyai perbedaan pendapat itu didukung oleh Mas Panji. Jadi ternyata Mas Panji itu adalah kakak laki-lakinya yang mendukung pendapatnya yang berbeda dengan mama atau ibu mereka. Perbedaan bapak dan anak ya,
ibu dan anak itu sangat keras, oleh karena si ibu sampai mengatakan wayang beber itu pakem. Bila tidak demikian, kalian bisa kualat. Nah, itu. Bahkan dengan penggambaran dengan ada nada sinis. Kelopak mata memerah. Kelopak mata nyala memerah, menarik napas panjang. Nah, ternyata perbedaan pendapat ini sampai menyebabkan mamanya itu sakit dan harus dilarikan ke rumah sakit dan ujung-ujungnya koma. Sampai 7 hari kemudian baru ada peristiwa yang sangat mencengangkan, terkesan mistis. Ada cahaya bulan bentuk lingkar sempurna menyembul dengan daya nyala indah. Cahayanya menembus jendela kaca rumah sakit dan letak jendelanya yang berhadapan dengan waktu senja, jadi menghadap ke barat. Ternyata di situ awal dari kesembuhan mamanya Tokoh dan Mas Panji. Di situ dinyatakan bahwa Mas Panji beranjak dari tempat duduk mendekat ke kaca mengibitkan lipatan korden. Nah, ada nyala bulan selepas senja, terlihat sorot dayanya. Mereka larut dalam cahaya itu. Lantas mendadak Mas Panji, itu tokoh dari kakak dari tokoh utama, langsung melantunkan suluk wayang beber, suluk songo. Ya, suluk itu lagu-lagu penggambaran yang di dalam wayang sangat membawa suasana dengan berbagai macam suasana yang ingin disampaikan atau yang ingin dibuat sehingga menyedot perhatian dan mencekam atau menggembirakan dan lain sebagainya. Nah, di sini dalam literasi dikatakan, di literatur dikatakan suluk di wayang beber itu berbeda dengan suluk-suluk pada wayang umumnya yang lain. Bagaimana? Tentu kita harus menyaksikan supaya bisa merasakan. Semula-mula terdengar sayup-sayup suluk itu, makin lama makin berasa dan berisi. Wah, di situ pada saat suluk itu dilantunkan oleh Mas Panji, mata Mama terbuka dan gayung bersambut. Mama itu bangkit dari tempat tidur, lantas menyisihkan selimut biru putih yang menutupi sebagian tubuhnya dan meminta si tokoh utama melepas infus yang menancap di tangannya. Nah, orang-orang yang membesuk itu semuanya bingung melihat peristiwa aneh itu. Saling pandang. Dan beberapa perawat yang tiap hari akhirnya mengizinkan infus itu dilepas. Darah mengalir memenuhi selang infus sampai pengunjung terpekik. Ternyata Mama tidak apa-apa, malah bagus kondisinya dan sembuh. Jadi semua orang yang di dalam rumah sakit itu dalam kamar Mama mengikuti perintah Mama. Apa saja yang diperintahkan diikuti. Hingga akhirnya Mama ikut melantunkan suluk, menyelaraskan dengan suluk Mas Panji. Dan semuanya itu menurut tokoh utama adalah kuasa Tuhan.
tubuh yang semula panas, suhunya lama pelan-pelan menjadi normal, dan Mama beranjak dari ranjang, membuka pintu kamar. Di ambang pintu berhadapan langsung dengan tatapan bulan. Tepat di akhir baris suluk, Mama menghentikan lantunan. Tinggal lantunan suluk Panji, Mas Panji yang terus menarikan irama. Mama betul-betul mempunyai kekuatan magis. Dia mampu memerintahkan apa saja agar peralatan kesehatan yang diterakan kepadanya dilepas, infus, dan lain-lain. Dan perawat serta orang-orang di ruang kamar rumah sakit itu menuruti begitu saja. Singkat cerita, Mama akhirnya sembuh dan berlanjut dengan sebuah akhir bahagia di mana wayang beber yang menjadi suatu hal penting di dalam cerita ini dapat dilestarikan oleh sang tokoh utama dan Mas Panji dengan metode baru yang berhubungan dengan teknologi. Teknologi dalam arti menggunakan media-media elektronik, media aplikasi-aplikasi canggih, semacam animasi di layar, ditampilkan dalam, kalau dulu disebut OHP, overhead projector, dan laser head projector di dalam screen atau layar yang menjadi perpaduan dengan suluk-suluk serta gamelan yang dimainkan oleh para nayaga atau para penabuh karawitan, pemain karawitan. Dan di situ cukup terjadi pertentangan juga, di mana Mama yang sudah sembuh tadi tetap kukuh terus. Bagaimanapun juga wayang beber yang gulungan di dalam gulungan kertas atau gulungan kain atau gulungan kulit yang bergambarkan cerita-cerita Panji dimainkan. Namun begitu melihat bahwa di dalam gulungan yang dibeber itu menampilkan cerita sesuai dengan pakem dalam ceritanya, dan selain itu oleh karena ini teknologi modern dengan film dapat menampilkan film dan foto adegan waktu suaminya, yaitu bapak dari tokoh utama dan Mas Panji, betul-betul tersentuh hatinya Mama, sehingga akhirnya mau menerima suatu perpaduan atau akulturasi antara teknologi modern dengan pakem Panji, pakem wayang beber. Dan pertunjukan ini disambut gembira oleh tokoh-tokoh masyarakat, para masyarakat di sekitar situ, dan berakhir bahagialah cerita suluk wayang beber. Dan di dalam penceritaan itu disampaikan mereka sering keliling dari satu tempat ke tempat lain untuk membawakan cerita dalam wayang beber. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan pembacaan dan kesan serta pemaknaan dari cerita pendek yang pertama dalam buku kumpulan cerita pendek Suluk Wayang Beber dengan judul cerpen Suluk Wayang Beber. Nah, ini ternyata
cerpen inilah yang diangkat sebagai judul buku. Nah, yang kedua ceritanya masih berkisar dengan cerita di dalam wayang beber, yaitu tentang cerita Panji, yaitu dengan tokoh Sekar Taji atau Galuh Chandra Kirana dan Panji Asmara Bangun atau Inu Kertapati, tetapi sebagai inspirasi terhadap cerita kekinian masa kini yang dialami oleh tokoh yang bernama Sekar Taji juga, yang ternyata di sini mempunyai seorang kekasih yang bernama Jaka Kembang Kuning. Jaka, ya. Jadi ceritanya demikian. Tokoh Sekar di sini mempunyai seorang ayah yang ditekan oleh seorang bisnismen yang mengeksploitasi kekayaan alam di sekitar rumahnya. Nah, eksploitasi itu merusak alam. Jadi air mata Sekar Taji dimulai dengan cerita konflik itu dan tekanan terhadap ayah itu supaya memuluskan jalan bisnis yang merusak alam oleh tokoh Kelana. Pak Kelana itu ujung-ujungnya juga mempertaruhkan anaknya yang Sekar Taji itu. Ya, Tuan Kelana itu memaksa dengan taruhan anaknya. Jadi ini cerita percintaan yang dibumbui dengan konflik antara orang tua dan penguasa atau orang berkuasa. Nah, di situ ada tokoh lain bernama Jaka yang akhirnya menjadi penolong terhadap permasalahan itu. Nah, itulah ceritanya tentang air mata Sekar Taji pertama yang ternyata Jaka di situ adalah anaknya Tuan Kelana. Dari endingnya betul-betul tragis, di mana yang membatalkan niat buruk, menggagalkan niat buruk dari Tuan Kelana tak lain tak bukan adalah anaknya sendiri. Dan anaknya sendiri itu tampaknya ada kisah cinta dengan Sekar Taji. Nah, itu cerita yang kedua. Sedangkan cerita yang ketiga, seorang anak yang bernama Sekar Taji lulus sekolah, mau melanjutkan kuliah, namun terbentur oleh kehendak bapaknya, oleh karena dia harus menikah. Jadi cerita zaman Siti Nurbaya, harus menikah, dan anak yang pandai itu akhirnya urung untuk menikah. Artinya ditunda ya, entah gimana prosesnya nanti. Tetapi suatu saat dia akan kuliah. Dia segera kuliah oleh karena mendapatkan beasiswa berkat kemenangannya dalam sebuah lomba kreatif, ya penulisan hubungannya. Dan menikah itu menjadi sesuatu yang kesekian. Yang penting cita-cita masa depan dari Sekar Taji ini dapat terlaksana. Ya, menikahnya ironisnya mau dinikahkan dengan siapa? Kelihatannya dengan Tuan Kelana juga. Nah, tapi kita baca lebih lanjut saja di dalam cerita Air Mata Sekar Taji 2. Nah, jadi dari 10 cerita pendek, kita bahas 3 yang ada hubungannya langsung dengan cerita Panji. Dengan yang 7 yang lain dipersilakan kita membaca lebih dalam supaya tidak merampas hak
pembaca. Tokoh narator itu tadi bersama kakaknya yang bernama Mas Panji mempunyai gaya sendiri dalam melestarikan. Betul? Nah, gaya itu dengan teknologi modern, betul? Video dengan layar, lantas disenterongkan seperti film bioskop dicampur. Pada saat terakhir, pada saat suluk oleh kakaknya, ini yang penting suluknya ini. Suluk itu kan penggambaran dalam lagu dalam penggambaran yang menyatakan cerita, bahkan menjadi pengantar maupun memberi isi. Di sini perpaduan yang namanya akulturasi antara modernitas dengan tradisi budaya. Tidak terjadi asimilasi di sini, tapi keduanya jalan bareng. Hanya muncul akhirnya ibunya yang karena konflik itu sakit di rumah sakit justru sembuh karena suluk dari Mas Panji, mendapatkan bulan bersinar terang datang, las ibunya bangkit dari peraduran di rumah sakit, terus dia bisa menyuruh perawat dan seluruhnya orang itu untuk mencopot di infus. Luar biasa. Ini kekuatan suluk ini, Bu, yang mau disampaikan oleh Mbak Pandan. Karena ini nilai spiritual yang dimiliki nenek moyang kita. Di sini doanya di situ bukan kepada Danyang, siapa Danyang. Kan kalau dunia mistis, dunia magic yang Jawa, kejawen dekat dengan magic, dengan mistis. Padahal mistis itu ya hubungan manusia dengan Tuhan. Mistisisme bukan hanya sekedar dengan roh-roh halus. Dengan Tuhan itu juga hal yang mistis. Di situ doanya bukan pada Danyang, tetapi Pandan menuliskan doa pada Tuhan yang Maha Esa. Ibunya sembuh dan sebagainya, akhirnya cerita wayang ini menjadi tren di mana-mana dipakai dan hidup Panji terakhir oleh karena keberhasilan menyatukan dua budaya lama. Nenek moyang kita punya budaya yang luar biasa itu dan dilanjutkan oleh generasi sekarang. Pertemuannya di situ seperti yang dilakukan oleh Mbak Pandan tadi dengan teknologi modern dan sebagainya. Ini bukan cerita yang pertama. Saya menyoroti 3 cerita ini karena yang berkaitan langsung dengan tokoh-tokoh wayang Panji dengan dalam wayang beber yang backgroundnya panjang zaman Majapahit itu, terus zaman Islam itu ceritanya Panji di wayang beber, harus sebelumnya Mahabharata dan Ramayana, zaman Wali Songo menjadi wayang kulit dan sebagainya. Ini lebih dulu wayang beber daripada wayang kulit. Yang tokoh kedua ceritanya Air Mata Sekartaji. Air Mata Sekartaji ini cerita antara bapak dengan tuan pengusaha yang namanya Tuan Kelana. Ini tokoh-tokohnya ngambil dari cerita Joko Kembang Kuning. Betul? Dan disilih-rupakan sifat-sifatnya ada pada mereka di situ. Dengan juga Sekartaji, namanya ya tahu Dewi Sekartaji situ. Akhirnya Tuan Kelana itu kalah justru oleh namanya Mas Jaka. Mas Jaka itu ya reinkarnasinya Joko Kembang Kuning mungkin, tapi penjiwaannya dari situ. Mereka akhirnya bisa diperdamaikan. Justru oleh Mas Jaka yang mengalahkan Tuan Kelana sehingga eksploitasi wilayah di tanah tempat tinggalnya Mbak Sekar itu tidak jadi. Akhirnya pembangunan ramah lingkungan. Katakanlah begitu. Lantas cerita yang ketiga. Ini Mbak Sekartaji lagi, namanya Dewi Sekartaji, dalam wujud sekarang namanya Mbak Sekartaji. Ya, ini mau kuliah, dia pinter, belum ada pengumuman lomba, mau kuliah tidak boleh sama bapaknya, kamu harus kawin. Nah, cerita Siti Nurbaya lagi muncul di sini. Di sini akhirnya harus kawin, mungkin sama Tuan Kelana juga, betul Pak Pandan? Sangat Kelana lagi, ya, yaitu Kelana Swandana itu kalau diceritanya wayang Panji yang itu, yang asli. Nah, akhirnya tidak jadi kawin itu karena dia bangkit mau kuliah, karena dapat juara lomba menulis. Ini Mbak Sekar sendiri nih kelihatannya. Ya, betul Mbak Pandan sendiri ya ini ya. Nah, oke. Dari juara, tapi nah begini. Nah, kawan-kawan, saudara-saudara seluruhnya, dengan demikian kita tahu secara nyata bagaimana cerita Panji dan
wayang beber menjadi inspirasi utama dalam 3 cerita pendek di kumpulan cerpen ini. Cerita Panji itu mengisahkan tentang percintaan anak turun air langga yang terkenal. Nah, di sini tokoh Panji Asmarabangun atau Inu Kertapati itu dihubungkan dengan Sri Kamaswara, Raja Kediri, sekitar tahun 1180 sampai 1190-an. Sedangkan raja itu memiliki nama permaisuri Sri Kirana atau putri dari Jenggala, yang dihubungkan dengan tokoh Chandra Kirana. Tapi ini bolak-balik ya saudara. Sumber mengatakan demikian bahwa Raja Kamaswara itu di Kediri, sedangkan Sri Kirana itu di Jenggala. Tetapi pada umumnya cerita Panji itu menceritakan yang dari Kediri justru Sri Kirana, yaitu Chandra Kirana, Galuh Chandra Kirana atau Dewi Sekartaji. Sedangkan Inu Kertapati atau Panji Asmarabangun ada di Jenggala. Jadi kerajaan Kahuripan dipimpin Airlangga itu begitu Airlangga wafat dipecah menjadi 2 ya, dengan pembagian di sebelah utara Sungai Berantas adalah kerajaan Jenggala, sedangkan yang di sebelah selatan adalah kerajaan Kediri. Dan mereka selalu berperang terus dalam sejarah, sampai akhirnya ada upaya untuk menyatukan kembali kerajaan ini, dan muncullah cerita percintaan. Jadi biasanya pernikahan politik itu terjadi di mana-mana, dan di cerita Panji ini betul-betul terinspirasi semacam itu. Dan yang di daerah Pacitan, cerita Galuh Chandra Kirana atau Dewi Sekartaji dengan Panji Asmarabangun atau Inu Kertapati itu, mereka mewujud dalam cerita Panji Jaka Kuning. Ya, Dewi Sekartaji putra Raja Kediri yang bernama Brawijaya. Di situ diceritakan dia melarikan diri dari istana untuk mencari kekasihnya, yaitu Panji Asmarabangun. Dan terjadilah cerita demi cerita yang di dalam wayang beber itu ada 6 gulungan. 6 gulungan beber dari kertas atau kulit atau kain, dan setiap gulungan itu terjadi 4 adegan. Itu dari jagong. Nah, di dalam kumpulan cerita ini diceritakan dengan baik tentang informasi hal ini, karena penulisnya memang tinggal di Pacitan, walaupun orang tuanya, ibunya kemungkinan ya adalah asli dari Bojonegoro seperti saya. Nah, lantas terjadilah pengembaraan Dewi Sekartaji yang menyamar ya tentu di situ, dan Jaka Kuning. Dan ternyata Jaka Kuning itu adalah penjelmaan atau penyamaran dari Panji Asmarabangun atau Inu Kertapati, Panji. Dan disitulah ada kisah-kisah yang menarik, karena di situ ada tokoh-tokoh antagonis semacam Panji Kelana, Raja Kelana Swandara, Raden Kelana Swandara, dan lain-lain. Dan itu terjadi intrik politik juga, bagaimana Raja Kelana Swandara itu akan menyerang Kediri dengan tuntutan sekali lagi cewek manis cantik bernama Galuh Chandra Kirana atau Dewi Sekartaji. Nah, ini di Pacitan menyilir rupa dalam bentuk cerita Panji Jaka Kembang Kuning. Dan Jaka Kembang Kuning ini menyamar di pasar dengan memainkan terbang. Jadi memainkan ngamen yang di situ pakai terbang. Pertunjukan dilakukan oleh Jaka Kembang Kuning, dan di sana
di alun-alun bertemulah Jaka Kembang Kuning dengan Dewi Sekartaji. Dan di sini cerita ini banyak kemiripan dengan daerah-daerah lain, di mana masing-masing juga mempunyai nama-nama sendiri dalam penyamaran Dewi Sekartaji atau Galuh Chandra Kirana dan Panji Asmarabangun. Hal ini sangat jadi pertunjukannya tadi namanya pertunjukan Barong Terbang. Iya. Dan tentu di sini ada tokoh-tokoh lain yang mendukung cerita, misalnya Kitawang Alun itu menyarankan pada Jaka Kembang Kuning untuk mengadakan pertunjukan Barong Terbang. Lantas ada juga pengawal Jaka Kembang Kuning atau Panji Asmarabangun yang di daerah-daerah lain juga ada ceritanya mirip-mirip namanya atau lucu-lucu dan sebagainya. Ini banyak versi terhadap cerita Panji ini, di mana cerita Panji itu merupakan cerita mengisahkan yang latar belakangnya tadi, namun ini berkembang pada zaman Majapahit, di mana terkadang juga mengisyaratkan atau mengumpamakan tokoh-tokoh kerajaan Majapahit pada saat itu. Jadi walaupun ini berkisah ada anak turun Airlangga zaman Kedirian Jenggala, terkadang juga menyimbolkan raja yang berkuasa pada saat itu dengan kisah yang mirip, ya, karena percintaan kan universal. Oke, dan di sini tokoh pendukungnya macam-macam, namanya macam-macam, cerita Panjinya macam-macam, dan penyebarannya juga sangat luas, mulai dari masa Jawa Timur, klasik, terkisar di seluruh Nusantara, bahkan sampai Thailand, sampai daerah-daerah Semenanjung Melayu, dan banyak sekali di sana dijumpai cerita-cerita Panji ini juga yang mirip satu sama lain. Dan yang sebelum kita mengenal sastra yang begitu marak itu sekarang dengan berbagai versi, itu ada namanya Ayub Rosidi juga pernah mengarang tentang cerita Panji, ya. Yang ceritanya saya sangat ingat, ya, Inu Kertapati dan Galuh Chandra Kirana, atau ada saingan dari Galuh Chandra Kirana di Kediri itu namanya Galuh Ajeng, ada Paduka Liku dan sebagainya. Nah, ada juga tokoh-tokoh penangkawannya, saya juga ingat saat itu. Dan memang di dalam cerita-cerita Panji ini berkembang sesuai dengan wilayah masing-masing, sehingga kita mengenal ada cerita-cerita versi yang lain. Versi-versi wayang Panji di dalam wayang beber itu banyak. Berbagai macam pendekatan bisa dilakukan untuk membuat ini hidup. Prinsip utama di sini adalah ini cerpen, fiksi, realitas baru, tidak menulis sesuai dengan asli sejarahnya, tetapi menjadi kehidupan sendiri yang hidup sendiri. Mbak Pandan mengupayakan masih dalam tataran ini tokoh baru sekarang terjiwai oleh jiwa dari tokoh-tokoh wayang Panji. Berarti ini ceritanya berbeda. Ini tidak salah. Ini salah satu metode untuk penceritaan wayang Panji sekarang, karena yang diambil spiritnya. Tapi Mbak Pandan kan ingat ada namanya tokoh Pramudia Anantatur. Dia berhasil menuliskan Arok Dedes. Bukan saya Arok zaman sekarang mengingat Arok zaman dulu. Kan Mbak Pandan di situ kan rata-rata begitu toh. Saya Sekartaji zaman sekarang mengingat Sekartaji zaman dulu. Ayah seperti bapak mengingatkan kesetiaan Sekartaji kepada Panji Asmarabangun. Mengingatkan zaman dulu. Semuanya kan mengingatkan zaman dulu. Secara roh ini oke. Ini prinsip realitas yang imajinatif mengingat zaman dulu. Jadi perbandingannya semacam ini metafora, semacam metafora atau analog. Belum masuk kepada langsung tokoh yang bersangkutan.
Ini tidak salah. Tetapi keberhasilan Pranandya Anantatur, dia menuliskan Arok Dendes lain dari biasanya ditulis oleh sejarah, oleh babat tanah Jawa, oleh cerita fiksi. Konflik-konflik politik di situ masuk betul-betul oleh Pramoedya Anantatur dalam Arok Dendes. Satu. Yang kedua, Mbak Pandan ingat cerita Leonardo da Vinci dalam Da Vinci Code oleh Dan Brown? Nah, ceritanya dia membuat fiksi baru, seakan-akan yang namanya kekristenan itu seperti yang ditulis dia itu. Padahal di situ fiksi. Dia mengatakan itu penelitiannya sungguh-sungguh. Ya, penelitiannya sungguh-sungguh. Padahal itu fiksi. Kalau prinsip fiksi itu, walaupun pengarangnya mengatakan itu ditulis sungguh-sungguh dengan dasar penelitian ilmiah.